Guru tidak pernah memaksa kami untuk menjadi apa yang Bu Guru inginkan. Aku senang akhir-akhir ini Bu Guru jarang marah-marah lagi. Semenjak ada keyakinan kelas, suasana belajar menjadi aman dan nyaman. Aku senang ketika aku melanggar keyakinan kelas, Bu Guru membantuku mencari solusi untuk memperbaikinya. Aku senang ketika aku berbuat salah, Bu Guru tidak lagi menghukumku. Semenjak adanya keyakinan kelas, aku semakin menghormati diriku, guruku, dan juga teman-temanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan rekan-rekan guru SD Negeri Dedapayan 2 yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk berdiri di sini memaparkan tentang konsep-konsep budaya positif. Langsung saja penerapan konsep-konsep budaya positif. Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, budaya positif itu apa? Adakah yang sudah tahu? Ya, ini budaya yang baik yang harus diterapkan ke anak.
Iya, betul sekali. Ya. Salah satunya itu ya Ibu. Jadi budaya positif merupakan perwujudan nilai-nilai universal atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nilai-nilai tersebut merupakan nilai-nilai kebajikan yang diyakini baik dan dapat membentuk budaya yang positif. Nah, ada 6 konsep penerapan budaya positif di kelas. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, motivasi perilaku manusia yang meliputi teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Pernah dengar istilah tersebut Bapak Ibu? Belum. Oke, nanti kita bahas satu persatu gitu. Yang pertama yaitu tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu, saya tanya, selama ini siapa yang mengontrol murid di kelas? Guru dapat bantuan murid yang agak lebih di kelas. Bapak Ibu yakin bahwa guru bisa mengontrol anak? Insya Allah. Ya, coba kita buktikan ya Bapak Ibu. Coba tangan Bapak Ibu digenggam. Salah satu. Iya, bayangkan di tangan Bapak Ibu yang digenggam ada benda berharga yang tak bernilai harganya, yang sangat berarti bagi Bapak. Silahkan dibayangkan dulu, sudah bendanya. Coba, Ibu Vika, bolehkah Ibu membuka tangannya? Tidak boleh. Saya bayar 1 juta. Tidak boleh. Ibu Yuni, mau minta tangannya untuk saya? Tidak. Tidak. Saya bukan dengan mobil. Tidak bisa. Tidak bisa. Sangat berharga. Iya. Nah, ini sama halnya dengan murid Bapak Ibu. Sesungguhnya yang Bapak Ibu lakukan tadi itu sama halnya dengan kita ketika di kelas, di dalam kelas. Kita bisa mengontrol murid itu sebenarnya hanya ilusi. Karena sesungguhnya kontrol anak itu hanya pada diri anak sendiri. Sama halnya dengan Bapak Ibu tadi. Kan saya tidak bisa mengontrol Bapak Ibu. Sama, murid juga begitu. Guru sebenarnya tidak bisa. Maka dari itu kita harus merubah paradigma belajar ini ke teori kontrol, bahwa ini kita harus memahami pandangan murid tentang dunia. Murid itu punya pandangan sendiri, kita tidak bisa mengontrol. Kemudian semua perilaku murid itu memiliki tujuan. Jadi kita tidak bisa anak dipaksa untuk menjadi apa yang kita inginkan. Anak punya tujuan sendiri. Kemudian hanya murid yang mampu mengontrol dirinya sendiri. Dan di sini nanti adanya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan pada teori kontrol ini model berpikirnya menang-menang nanti. Nanti ada penjelasannya. Kok menang-menang? Apa maksudnya kan gitu ya? Nanti kita lanjutkan. Ini mengenai paradigma belajar dari kontrol, ada yang ditanyakan? Sementara belum. Sudah paham bahwa guru tidak bisa mengontrol murid? Cukup, ya. Kita lanjutkan. Disiplin positif. Nah, selama ini kita selalu mendukungkan disiplin kepada anak dan kepada diri kita. Nah,
makna disiplin itu sendiri, nah, yaitu belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, Bapak Ibu, nilai-nilai yang kita hargai tadi merupakan nilai-nilai kebajikan universal, ya, di mana nilai-nilai itu merupakan sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini kalau yang ingin dicapai oleh seluruh pelajar Indonesia tentunya di kurikulum Merdeka sudah didengungkan, ya, yaitu profil pelajar Pancasila. Apa saja Bapak Ibu? Yang pertama, beriman, iya, beriman, bertakwa, iya, bertakwa, berakhlak mulia. Iya, betul sekali. Kemudian ada mandiri, iya, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Iya, Bapak Ibu. Kita lanjutkan, ya. Nah, kemudian sebelum kita menginjak yang konsep yang kedua, yaitu mengenai motivasi perilaku manusia, saya ingin bertanya dulu kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu tentunya sudah tidak asing dengan istilah hukuman, ya, Bapak Ibu, ya, hukuman, penghargaan, iya. Kalau restitusi sudah pernah dengar Bapak Ibu? Belum, ya, nanti akan kita kasih. Pertama-tama saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, setujukah Bapak Ibu bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak? Tidak setuju. Ada yang setuju? Ini? Tidak. Bisa diberikan alasannya mengapa tidak? Karena hukuman kadang malah membuat anak itu ada dendam. Oh iya, hukuman bisa membuat anak menjadi dendam, takut. Oh iya. Nah, kita buktikan, ya Bapak Ibu nanti. Kemudian mengenai penghargaan, apakah dengan kita memberi penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak, Bapak Ibu? Bisa? Ya, nanti kita buktikan, ya. Yang pertama, kita lihat dulu bahwa tujuan dari disiplin positif adalah munculnya motivasi intrinsik dari dalam diri murid. Maksudnya begini, Bapak Ibu. Teori motivasi itu ada berapa macam, Bapak Ibu? Belum tahu? Ada dua, Bapak Ibu. Yang pertama yaitu motivasi intrinsik, yang kedua motivasi ekstrinsik. Nah, untuk tadi hukuman dan penghargaan nanti masuk mana kita buktikan, Bapak Ibu. Sementara di sini bahwa tujuan disiplin positif ini adalah munculnya motivasi intrinsik dari dalam diri anak. Jadi motivasi dari dalam. Kalau ekstrinsik itu dari luar. Kalau mau bentuk disiplin positif harus muncul, ya, apa Bapak Ibu? Dari dalam, betul sekali. Nah, ini tadi. Jadi ketika muncul motivasi intrinsik dari dalam, anak itu misalnya setiap hari Senin itu kita melaksanakan upacara bendera. Nah, pada upacara bendera itu biasanya anak-anak aturannya sesuai dengan peraturan sekolah memakai apa, Bapak Ibu? Seragam komplit, pakai sepatu berwarna hitam, pakai kaos kaki berwarna putih, pakai topi, dasi, betul, ya. Nah, bagaimana cara kita membuat anak itu sadar, muncul motivasi dalam
dalam dirinya ketika hari Senin harus memakai itu sesuai kesadarannya, karena meyakini bahwa nilai-nilai punya nilai-nilai kebajikan itu memakai seragam itu memang apa ya, bukan suatu kewajiban atau bukan suatu karena takut atau karena apa, tetapi karena memang itu anak itu menghargai dirinya sendiri maupun menghargai orang lain. Nah, di sini ketika kita misalnya anak nanti hari Senin ternyata ada yang tidak memakai topi, terus kita panggil, terus kita beri hukuman misalnya karena anak tersebut tidak memakai perlengkapan yang lengkap. Nah, ketika anak tersebut kita beri hukuman, ini apakah nanti dengan hukuman itu akan muncul motivasi dalam diri anak, motivasi secara intrinsik? Bagaimana Bapak Ibu? Belum tentu. Akan tergantung kepada anak. Ya. Nah, tahukah Bapak Ibu bahwa hukuman kita juga dengan apakah bisa mendisiplinkan anak atau tidak ini? Nah, hukuman itu hanya bisa membuat anak itu merasa tidak nyaman. Betul atau tidak, Bapak Ibu? Iya. Bahkan anak akan cenderung memakai sepatu. Wah, saya harus pakai sepatu kita, harus pakai topi dasi, karena saya takut nanti dihukum. Iya, betul. Dihukum takut. Jadi anak itu cenderung takut atau menghindari biar tidak dihukum pakai seragam lengkap. Nah, motivasi ini juga salah satu motivasi Bapak Ibu. Tetapi anak melakukan motivasi ini bukan secara intrinsik dari dalam dirinya, tapi hanya karena takut. Berarti masuk motivasi ekstrinsik. Iya, betul sekali. Padahal yang kita inginkan, tujuan dari disiplin positif adalah munculnya motivasi intrinsik. Berarti motivasi hukuman tadi jelas. Di sini dengan penjelasan dan diskusi yang kita lakukan bahwa kesimpulannya bahwa hukuman itu tidak bisa mendisiplinkan anak. Lalu bagaimana dengan penghargaan Bapak Ibu? Semisal begini Bapak Ibu, di kelas Bu Vika kelas berapa? Kelas 6 ya, Bu Vika yang mengajar kelas 6. Nah, ketika pembelajaran sedang berlangsung di dalam kelas, Ibu Vika dengan anak-anak membuat kesepakatan misalnya bahwa ketika selama proses pembelajaran berlangsung, anak-anak harus memperhatikan. Nah, ketika nanti anak-anak memperhatikan dengan baik, oleh Ibu Vika akan diberi penghargaan. Entah itu berupa benda maupun berupa kata-kata, ya, Vika ya. Nah, hal semacam ini apakah terbukti dapat memunculkan motivasi intrinsik anak? Bagaimana Bu Vika kira-kira? Itu tergantung dari anak-anak lagi, kembali ke anak-anak. Misal kalau anak-anak itu di kelas banyak rame, kemudian kita kalau gunakan kalau guru mengajar harus mendengarkan dulu seperti itu. Terus nanti kalau mendengarkan biasanya diberi tanda kayak misalnya pujian boleh, kemudian ada tanda bintang. Yang tertib di kelas ada dapat bintang, kalau yang tidak tertib berarti tidak dapat bintang. Itu mungkin bisa memunculkan motivasi, tapi kembali lagi tergantung pada anak-anak masing-masing. Iya, nah bisa ya, memunculkan motivasi tentunya bisa. Nah, motivasinya ini apakah masuk ke motivasi intrinsik atau ekstrinsik? Karena anak melakukan sesuatu karena untuk mendapatkan sesuatu. Motivasi apa Ibu kira-kira? Iya, ekstrinsik ya.
pujian, bisa berupa pujian maupun yang lainnya. Iya. Jadi penghargaan juga masuk ke dalam motivasi ekstrinsi. Lalu apa yang masuk dalam motivasi intrinsik kalau begitu Bapak Ibu? Nah, kita lihat di sini ya. Restitusi. Tadi Bapak Ibu belum pernah mendengar istilahnya ya. Iya. Nah, ini restitusi merupakan proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi. Nah, di sini tujuannya, ya, ada tujuan mulianya di sini. Dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, maka ketika kita melanggar keyakinan, kita tidak akan memberikan hukuman kepada mereka, melainkan memberikan restitusi. Jadi restitusi itu begini Bapak Ibu. Ketika tadi di dalam kelas kita ada kesepakatan bahwa selama proses pembelajaran berlangsung, anak-anak harus memperhatikan. Nah, ketika ada anak yang melanggar, ya, kita tidak boleh memberikan hukuman. Selama ini Bapak Ibu memberikan apa ketika ada anak yang melanggar aturan kelas? Hanya mengingatkan saja. Iya. Nah, untuk menumbuhkan disiplin positif supaya anak itu sadar bahwa oh iya, saya harus memperhatikan guru, harus menghormati. Ada kalau mau memperhatikan berarti dia harus menghormati orang lain, menghormati guru, menghormati teman, menghormati dirinya sendiri. Itu bagaimana caranya? Caranya ini, ketika ada anak yang melanggar, harus kita berikan yang namanya restitusi. Nah, kita simpan dulu Bapak Ibu, restitusi itu apa? Nanti akan kita seperti apa gambarannya. Ini pengertiannya sudah saya berikan tadi bahwa restitusi itu sebagai solusi bagi anak yang melanggar keyakinan, bukan diberi hukuman, melainkan restitusi. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Nah, sebelum itu ini dulu Bapak Ibu, tadi penghargaannya. Nah, bagaimana penghargaan ini kalau itu tidak bisa memunculkan motivasi intrinsik anak, lalu guru harus bagaimana? Seperti itu pertanyaannya kira-kira. Betul Bapak Ibu? Iya. Iya, pasti Bapak Ibu bertanya, kalau penghargaan tidak boleh, bagaimana? Bukan tidak boleh, ya mungkin gini Bapak Ibu, bukan tidak boleh ya, tapi kita ganti Bapak Ibu. Tidak kita beri penghargaan, namun kita ganti dengan program kebajikan, ya, yang berupa apresiasi. Sebenarnya hampir sama ya Bapak Ibu. Iya, tapi biasanya kan kalau Bapak Ibu mungkin memberikan reward, kalau hanya memberikan reward misalnya bagus, dengan kata-kata pujian atau misalnya dikasihkan tanda bintang, itu kan tidak ada nilai kebajikan yang muncul di situ Bapak Ibu. Tidak ada nilai, padahal kan tujuan disiplin positif ini kan menumbuhkan nilai-nilai kebajikan. Anak bisa menghormati, menghargai, seperti itu. Nah, lalu apresiasi seperti apa Bapak Ibu yang harus kita berikan ke anak? Nah, ini. Nah, apresiasi bentuknya, apresiasi ini bisa secara khusus, bisa pengakuan secara pribadi, maupun pengakuan secara bergantian. Dan ini harus dilakukan secara konsisten. Bentuknya seperti apa? Nah, ini Bapak Ibu. Misalnya ya, di dalam kelas Bapak Ibu ada misalnya ada anak ya, bukan anak apa piket ya, piket. Ada tidak Bapak Ibu di bentuk piket kelas? Ada. Iya. Nah, nanti Bapak Ibu setiap saat ini menuju yang tadi itu bahwa pengakuan ini kenapa harus diberikan secara bergantian? Kira-kira kenapa Bapak Ibu? Supaya ada rasa tanggung jawab. Ada rasa tanggung jawab. Ada lagi? Coba Bapak Ibu ini, misal di kelas ini.
Kalau Bapak Ibu memberikan reward di kelas, yang mendapat reward itu misalnya si A, si B, terus kira-kira di benak murid-murid Bapak Ibu yang lain, karena tadi kita misalnya memberi reward karena dapat penghargaan, misalnya karena bisa menyelesaikan satu tugas tertentu, atau misalnya anaknya bisa mentaati aturan di kelas misalnya. Lalu bagaimana dengan anak-anak yang lain yang sama sekali tidak mendapat penghargaan? Kira-kira mereka akan berpikiran seperti apa? Dan meniru temannya. Meniru temannya. Begitu. Hati yang lain? Kadang ada juga yang cuek, orang. Ada yang cuek, ada yang iri tidak membantu. Ada. Ya, ini yang harus kita dari Bapak Ibu. Iya. Oleh karena itu, mengapa penghargaan harus ada yang diberikan secara khusus, pribadi, bergantian? Kenapa? Karena ini Bapak Ibu, iri tadi ya. Ada bukan iri, tapi anak itu pasti ada timbul rasa seperti dibedakan, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi misalnya begini, lalu bagaimana kalau dengan yang bergantian seperti apa? Bisa ini Bapak Ibu. Nah, di kelas saya, kalau saya di kelas ya, setiap hari saya memberikan apresiasi kepada kelompok piket yang sudah melaksanakan piket dengan baik, misalnya dengan mengatakan tidak hanya bagus, tetapi ada nilai-nilai yang dituju di sini Bapak Ibu. Terima kasih gitu, pada rasa tanggung jawab kalian sudah misalnya menata dan membersihkan kelas sebelum pembelajaran dimulai. Misalnya pagi-pagi hari masuk kelasnya sudah rapi, kita beri ucapan seperti itu bergantian. Kalau kita ucapkan bergantian, berarti kan nanti rata semua mendapatkan pada hari mereka piket. Dan tidak hanya bagus tadi Bapak Ibu, ada terima kasihnya sebagai ucapan kita berterima kasih. Jadi mereka merasa dihargai. Kemudian ada penekanannya pada rasa tanggung jawab. Nah, ini nilai-nilai bajingan yang dituju di sini Bapak Ibu. Nilai ini. Kemudian bentuk lain bisa juga memberikan pengakuan atau apresiasi secara pribadi. Misalnya, kenapa harus dilakukan secara pribadi? Ada kalanya yaitu tadi Bapak Ibu menghindari rasa kecemburuan sosial antar guru. Misalnya, pada di kelas saya ini ya, ketika pembelajaran dimulai, pas proses pembelajaran, ketika kerja kelompok pasti ada anak yang mengalami kesulitan. Misalnya di sini saya gambarkan, bukan saya gambarkan, ini memang kenyataan ya Bapak Ibu yang terjadi di kelas saya. Ketika pelajaran dimulai, ada anak yang kesulitan mengoperasikan IT. Kemudian dalam satu kelompok itu, anak yang bisa mengoperasikan itu membantu. Tanpa kita suruh, mereka membantu. Kita kan memperhatikan dari kelas pada saat modal ini ya. Dan nanti misalnya ketika pas istirahat, anak tersebut saya panggil Bapak Ibu. Saya panggil dan saya ucapkan apresiasi kepadanya secara pribadi dengan mengatakan saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu temanmu di tugas kelompok. Nah, ini di sini tidak hanya kita mengucapkan bagus, tapi kamu sudah membantu. Ya kita tekankan, ada kata menghargai kepedulianmu. Berarti anak ini sudah punya nilai-nilai kebajikan yang dituju, yaitu peduli, saling membantu ya, gitu. Nah, jadi ini tadi bentuk penghargaannya kita ganti dengan apa Bapak Ibu? Nilai bukan, yang penghargaan. Apa namanya tadi? Memberikan apa? Pengakuan. Iya, pengakuan atau apresiasi. Iya, bisa secara apa Bapak Ibu? Pribadi bisa, bergantian, iya. Dan harus konsisten ya Bapak Ibu. Konsisten itu dilakukan setiap hari. Jadi jangan hari ini kita berikan apresiasi, besok tidak, nanti jadi lupa malah. Nanti nilai-nilai kebajikannya tidak tertumbuh. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, mengenai yang kedua ini, adakah pertanyaan Bapak Ibu? Tidak, sudah paham kira-kira? Sudah paham ya mengenai teori motivasi. Selanjutnya, aman sudah tahu tentang nilai-nilai kebajikan,
kelasnya yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Nah, ini ya, keyakinan kelas ini merupakan nilai-nilai kebajikan di dalam aturan kelas. Bapak Ibu pasti di kelas sudah pernah membuat, bukan hanya sudah pernah ya, pasti ada ya aturan kelas yang dibuat. Iya, kesepakatan kelas, betul sekali. Nah, pernahkah Bapak Ibu menyelami bahwa di dalam aturan-aturan kelas yang dibuat itu terdapat keyakinan kelas, nilai-nilai keyakinan? Belum. Nah, akan saya bahas satu persatu. Begini Bapak Ibu, dalam membuat keyakinan kelas, jadi keyakinan kelas ini berbeda dengan aturan gitu Bapak Ibu. Keyakinan kelas itu ada di dalam aturan, tetapi harus juga ini disepakati juga, dicari keyakinannya apa. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama, nah ini kita beri kesempatan Bapak Ibu di kelas, murid-murid disuruh bercurah pendapat tentang peraturan yang sudah disepakati di kelas, ya. Itu apa saja. Nah, nanti setelah mereka berpendapat, pendapat-pendapat mereka ini kita tampung, ya betul sekali, kita tampung. Setelah kita tampung, bersama-sama kita cari Bapak Ibu, kita temukan nilai-nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Misalnya Bapak Ibu, di kelas tadi misalnya ada ini, dilarang membuang sampah di kelas, iya. Nah, itu kan aturan ya Bapak Ibu. Lalu nilai kebajikannya seperti apa yang ada di dalam peraturan tersebut? Nilai kebajikannya apa? Tujuannya apa? Kok anak disuruh membuang sampah di tempat sampah, tidak bersembarangan? Kira-kira kelasnya bersih, supaya kelasnya bersih tujuannya. Iya. Selain itu tujuannya untuk apa? Nilai-nilainya yang ada di situ. ada dasar disiplin. Ya, selain itu mungkin ini ya Bapak Ibu, kan setiap hari ada rutin yang sudah bersihkan. Ketika tiba-tiba ada anak yang membuang sampah, pasti kan yang tadi pikir itu merasa bagaimana? Merasa misalnya tidak dihargai, betul sekali. Jadi nilai-nilai yang dituju di sini adalah tidak menghargai. Apa tadi? Ketika membuang sampah berarti dia tidak menghargai. Jadi nilai yang dituju dari aturan dilarang membuang sampah sembarangan adalah untuk saling menghargai. Jadi nanti dicari satu persatu dari peraturan itu nilainya apa saja. Seperti yang sudah saya terapkan di kelas saya ini. Kemudian tadi setelah dicari nilainya, itu ditinjau ulang lagi keyakinan kelasnya tadi bersama-sama. Kemudian disepakati, kalau sudah disepakati, anak disuruh tanda tangan semua sebagai bukti bahwa sepakat, dan nanti keyakinan kelas tersebut dapat ditempel di dinding. Nah, ini contoh yang sudah saya terapkan di kelas saya. Kemudian bentuknya keyakinan kelasnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, dari aturan-aturan kelas yang sudah dibuat di kelas saya, itu ada 4 nilai keyakinan: saling menghormati dan menghargai, kemudian bertanggung jawab dengan tugasnya, saling peduli dan membantu, menciptakan suasana aman dan nyaman. Ada 4. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa dipraktekkan dan berbeda, tidak sama dengan di kelas saya. Mungkin ada yang ditambahi atau dikurangi atau mungkin bahkan lain seperti itu Bapak Ibu. Nah, mengenai keyakinan kelas ini Bapak Ibu, adakah yang mau ditanyakan? Sudah paham tentang keyakinan? Jadi sudah paham antara mana yang peraturan, kemudian mana yang keyakinan? Paham ya? Jadi keyakinan itu ada di dalam, nilai-nilai keyakinan itu ada di dalam peraturan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, jika kita sudah membuat keyakinan kelas, maka selanjutnya kita harus ini Bapak Ibu, memahami kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Apa Bapak Ibu bisa dibaca? Yang pertama? Iya, yang kedua? Iya, yang ketiga?
kebutuhan dasar. Pasti Bapak Ibu bertanya-tanya, ya. Nah, saya jelaskan Bapak Ibu. Ketika tadi kita sudah membuat kesepakatan kelas, lalu ada anak yang melanggar, misalnya anak yang melanggar keyakinan tersebut, maka apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Kira-kira kalau Bapak Ibu yang akan dilakukan apa? Menegur, mengingatkan. Ada yang mau menghukum? Iya. Nah, begini Bapak Ibu. Ketika ada anak yang malu, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mengerti, paham. Jangan ditegur dulu, tapi kita paham Bapak Ibu. Paham bahwa mereka melakukan itu sesungguhnya karena mereka ingin memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, kebutuhannya ada 5. Apakah nanti 5-5-nya ini? Pasti nanti ada salah satu contohnya yang sudah saya ini terapkan di kelas saya. Nanti ini. Nah, di sini Bapak Ibu, ada murid saya ketika sedang pembelajaran berlangsung, itu tiba-tiba membuang sampah di lantai di sampingnya. Saya perhatikan pertama buang, saya lihat saja Bapak Ibu, kemudian buang lagi, gitu. Ya sudah, tidak saya tegur Bapak Ibu. Saya mencoba memahami ini. Nah, anak melakukan hal ini karena mereka ingin memenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi saya paham alasan mengapa mereka melakukan itu. Nah, untuk bisa tahu alasannya, bagaimana kalau hanya melihat kan tidak bisa Bapak Ibu. Nah, nanti bagaimana? Ya nanti kita tanya Bapak Ibu, kita tanya, kita panggil anak tersebut, kita ajak bertemu berdua, jangan langsung ditegur di depan teman-temannya. Maka yang akan terjadi, mereka akan malu, ya kan? Nah nanti ini ada alasan tadi, kebutuhannya ada 5 tadi. Yang mana? Misalnya begini Bapak Ibu, mau buang sampah sembarangan, ada yang anak itu minta diperhatikan. Dulu kok coba ya, aku pengen anak itu kan karakternya berbeda-beda Bapak Ibu, buang sampah karena ternyata dia itu kayaknya sepele, hanya ingin diperhatikan oleh gurunya. Maka di sini kebutuhan yang ingin dipenuhi anak tersebut adalah kasih sayang dan rasa diterima. Mereka hanya ingin diperhatikan, ingin disayangi seperti itu. Namun ada juga alasannya membuang hanya karena iseng. Ada bagaimana itu? Hanya iseng saja dibuang. Karena iseng ya. Nah ini apa kebutuhan yang bisa dipenuhi? Yaitu kesenangan. Kemudian ada lagi yang karena merasa dirinya hebat, merasa kalau dia membuang tidak akan ada yang memarahi, menegur atau bagaimana. Karena dia merasa mungkin hebat, berkuasa. Jadi di sini dia berusaha memenuhi kebutuhannya yaitu kekuasaan. Nah seperti itu. Jadi nanti Bapak Ibu kalau di kelas menemukan kasus yang seperti ini, jangan langsung ditegur ya Bapak Ibu. Nanti pahami dulu alasan mereka mengapa. Pasti mereka punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Nah setelah itu Bapak Ibu tadi ini ya, murid tadi juga punya yang namanya dunia berkualitas. Nah, dunia berkualitas ini merupakan gambaran dunia anak. Ya, jadi di sini nanti kita harus sebagai guru memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki di dalam dunia berkualitas anak, dunia mereka. Caranya kita bangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan mereka, sehingga mereka akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan tersebut. Jadi jangan bertegur karena mereka punya kita hidup dunia. Kita ciptakan dunia berkualitas mereka kita bangun. Nah, kemudian selanjutnya, konsep yang selanjutnya yaitu tentang 5 posisi kontrol. Nah, kalau kita sudah memahami tadi apa kebutuhan dasar kita, maka selanjutnya kita harus memahami posisi kontrol kita. Pada dasarnya, guru itu mempunyai 5 posisi kontrol. Yang pertama
pembuat rasa bersalah, penghukum, teman, pemantau, dan manajer. Nah, di sini Bapak Ibu, kira-kira coba Bapak Ibu selama ini kira-kira Bapak Ibu lebih banyak yang di posisi mana ini? Posisi mana Bapak Ibu? Pembuat rasa bersalah. Misalnya seperti ketika di kelas ya, muridnya saya namanya, jangan nanti guru dimarahi sama Bapak Kepala Sekolah. Berarti kan kita dengan berkata seperti itu membuat anak itu merasa seolah-olah bersalah. Iya, kasihan Bapak Ibu, jangan nanti dimarahi Bapak Kepala Sekolah. Nah itu membuat rasa bersalah seperti itu. Kalau menghukum, berarti setiap anak melakukan kesalahan kita memberikan hukuman. Iya. Kemudian teman, kalau teman seperti ini, misalnya ada di dalam kelas ya Bapak Ibu, kita anak-anak misalnya mengerjakan tugas atau soal apa, kita dekati anak-anak tersebut. Kemudian gimana nih Bapak Ibu guru atau Bapak, ini soalnya saya tidak bisa Bapak, gimana? Nah sekalian setelah guru begini menjawab begini, tidak apa-apa nak, nanti Bapak atau Ibu guru bantu, misalnya seperti itu. Jadi membuat anak itu seolah-olah bagaimana? Kalau dengan posisi ini, anak-anak merasa bagaimana? Kalau dibantu, nyaman, dan juga bergantung kan lama-lama. Nah, apakah kalau bergantung ini baik untuk anak-anak? Ya. Tidak, iya. Kalau pemantau ini identik dengan yang namanya konsekuensi. Nah, ada hukuman, ada konsekuensi. Kalau konsekuensi itu kan kita sepakati bersama ya. Misalnya, kalau sudah disepakati bersama, kalau tidak mengerjakan PR, nanti anak-anak harus begini. Nah, itu kan konsekuensinya disepakati bersama. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu manajer. Nah, ini Bapak Ibu, untuk menciptakan budaya positif ini nanti posisi yang diambil oleh seorang guru, posisi apa Bapak Ibu? Yang baik, manajer. Iya. Untuk manajer ini posisi yang seperti apa manajer ini? Nah, misalnya seperti ini Bapak Ibu, di dalam kelas ini ada anak yang melanggar keyakinan, misalnya salah satu melanggar keyakinan kita. Maka ketika kita mengambil posisi manajer, kita harus apa? Bagaimana caranya? Sebagai manajer kita ajak anak tersebut untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dengan menganalisis kebutuhannya dan tidak menekankan pada hukuman maupun konsekuensi, namun lebih ke kolaborasi. Nah, adapun langkah yang diambil nanti dari penerapan ini namanya nanti segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini perwujudan kelanjutan tadi dari restitusi. Dan nanti akan kita bahas lagi. Jadi di sini ketika anak tadi melanggar keyakinan, maka kita harus segera mengambil posisi sebagai manajer, tidak penghukum, tidak pemantau, namun manajer. Kita panggil empat mata, kita tanya alasannya apa sesuai kebutuhan dasar tadi. Setelah kita tanya alasannya apa, dipahami kebutuhan dasarnya apa, baru kita nanti cari solusinya. Solusinya seperti apa? Nah, ini sesuai dengan konsep yang pertama yaitu segitiga restitusi. Ada 3 langkah yang saya lakukan dalam menerapkan segitiga restitusi di kelas saya. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi kebutuhan, dan yang terakhir menanyakan keyakinan kelas. Jadi, ketika ada anak yang melanggar keyakinan, tidak boleh kita hukum, tetapi kita ini berikan restitusi. Restitusi tadi merupakan kolaborasi antara guru dan murid untuk mencari pemecahan masalah bersama. Nah, langkahnya 3 ini tadi ya. Ya. Ini Bapak Ibu contohnya di kelas saya. Ada anak ketika sedang pembelajaran berlangsung, dia membuang sampah tadi di lantai.
Ya. Kemudian langkah pertama yang saya lakukan tidak ditegur karena saya sudah paham bahwa anak melakukan itu pasti ada alasannya. Maka ketika istirahat, saya mengajak anak tersebut untuk menyelesaikan masalah bersama-sama. Nah, sebagai manajer kita panggil di sini. Nah, nanti di sini kita kuatkan anak tersebut dengan mengatakan, tidak apa-apa ya, semua orang pernah berbuat salah. Kita selesaikan ini bersama-sama. Jadi jangan dimarahi. Kamu tadi ini tidak boleh. Harus kita kuatkan bahwa kan memang setiap orang berbuat salah. Jadi anak tersebut tidak takut dulu dengan kita, begitu Bapak Ibu. Kita stabilkan identitas mereka. Setelah kita stabilkan identitas mereka, maka langkah selanjutnya adalah memvalidasi kebutuhan. Nah, kita tanyakan lagi Bapak Ibu, kebutuhannya dasarnya itu apa? Alasannya itu apa? Kita dengarkan alasan mereka mengapa melakukan itu. Nah, setelah itu kita harus memahami alasan tersebut, ya. Ya, di sini setelah saya tanya anak tadi menjawab karena iseng. Jadi kalau iseng, kebutuhan dasarnya yang sudah dipenuhi apa Bapak Ibu? Iya betul, kesenangan. Nah, pada tahap yang terakhir menanyakan keyakinan kelas. Nah, setelah dia menjawab iseng, kemudian saya tanyakan keyakinan kelas. Apakah dia tahu keyakinan kelas di kelas kita? Apakah perbuatannya sesuai dengan keyakinan tersebut? Kemudian apa yang bisa dilakukan untuk mengganti kesalahan tersebut? Nah, di sini Bapak Ibu, keyakinan kelas yang dilanggar yaitu anak tersebut menjawab bahwa tindakannya itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas, dan yang dilanggar itu saling menghargai dan menghormati. Di sini anak tersebut tidak menghormati dan menghargai kelompok piket yang sudah membersihkan kelasnya. Kemudian sebagai penggantinya tidak kita hukum, tapi restitusi sebagai pengganti Bapak Ibu. Nah, karena tadi kebutuhannya kan kesenangan, iseng. Nah, kita tawarkan Bapak Ibu, bagaimana solusi apa? Jadi kesalahannya itu diganti dulu, diperbaiki dengan cara mengganti, tetapi harus bisa memenuhi kebutuhan dasarnya tadi, kesenangan. Gantinya tadi ketika dia melakukan harus senang, tidak boleh tidak senang, harus senang karena kebutuhannya berusaha dipenuhi adalah kesenangan. Jadi ketika anak itu saya ajak berdiskusi, anak tersebut menawarkan diri untuk menghimbau temannya memunguti sampah yang ada di sekitar tempat duduk dan membuangnya di tempat sampah ketika jam pelajaran selesai, sebagai bentuk menghargai dan menghormati kelompok piketnya. Jadi tadi melakukan kesalahan, diperbaikinya itu bukan dengan hukuman tetapi dengan restitusi, dan restitusi itu senilai dengan kesalahannya tadi. Kesalahannya tadi adalah membuang sampah sembarangan, tidak menghargai, dan sebagai bentuk dia menghargai, maka menawarkan diri membangun regu piketnya. Dia menghimbau teman-temannya untuk memunguti sampah yang ada di sekitar, dan ini perlu yang dilakukannya. Nah, membawa tempat sampah di depan kelas di pintu, kemudian teman-temannya ketika pulang sekolah sampah-sampahnya dipunguti, dimasukkan. Nah, itu jadi penggantinya seperti itu. Dan di sini ada nilai kebajikan yang dituju, yaitu saling menghormati dan menghargai. Sebagai bentuk karena tadi dia melanggar tidak menghargai teman piketnya, sekarang dia dengan cara seperti ini yang dilakukan, dia sudah memenuhi nilai-nilai yang dituju, yaitu saling menghargai dan menghormati. Kemudian kebutuhannya, kesenangannya juga terpenuhi, karena ketika saya tanya apakah kamu senang melakukan hal ini, anak tersebut menjawab senang. Nah, berarti kalau senang berarti kesenangannya terpenuhi kebutuhannya. Seperti itu Bapak Ibu mengenai segitiga restitusi. Monggo Bapak Ibu ada pertanyaan mungkin yang belum paham, silakan. Sudah cukup, sudah paham? Sudah paham. Jadi dapat kita simpulkan ya Bapak Ibu, bahwa budaya positif itu bisa tercipta, bisa terwujud apabila
Iya, motivasi dari dalam motivasi intrinsik. Dan untuk menimbulkan motivasi intrinsik tersebut, maka hubungan kita ganti dengan apa, Bapak Ibu? Yang mana? Restitusi, betul sekali. Kemudian yang untuk penghargaan kita ganti dengan apa? Apresiasi, betul ya. Begitu nih Bapak Ibu nih. Nah, nanti semoga bermanfaat apa yang sudah saya paparkan tadi berdasarkan pengalaman yang sudah saya dapatkan di kelas saya maupun pengetahuan yang saya peroleh selama saya melaksanakan JGB. Semoga Bapak Ibu nanti bisa menerapkan juga ke kelasnya masing-masing. Dan apabila ada kekurangan dari saya dan kesalahan dalam bertutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sukses untuk Bapak Ibu guru nanti ke depannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.